Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2020 kita akan bersama-sama beribadah di dalam doa Rabu. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memasuki ibadah doa Rabu ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali lagi kami bersama-sama untuk beribadah di dalam doa Rabu. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami di dalam acara ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ubah Hatiku Seputih Salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sore hari ini kami diperkenan Tuhan untuk kembali lagi beribadah di dalam doa Rabu. Dan saat ini Tuhan, tiba saat yang kami mendengar firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakannya untuk saudara. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam organisasi, ketika organisasi itu semakin berkembang, maka akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Sama juga dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula juga pada saat itu sedang berkembang-kembangnya. Jumlah mereka sedang bertambah. Dan ketika jumlah mereka bertambah, timbullah sungut-sungut. Karena semakin banyak jumlahnya, semakin banyak pelayanan yang mereka kerjakan, tidak hanya memberitakan firman, tetapi juga di sini dikatakan melayani meja. Artinya adalah melayani kebutuhan janda-janda di hari lepas hari mereka. Nah, para murid menyadari bahwa tidak sanggup mereka untuk berfokus kepada pelayanan firman Tuhan dan juga kepada pelayanan meja ini. Sehingga ada orang-orang yang protes, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani protes karena janda-janda mereka sepertinya diabaikan. Nah, sebenarnya tidak sengaja mereka mengabaikan, para murid, para rasul tidak mengabaikan, tetapi memang kondisi pada saat itu mereka tidak bisa bekerja sendirian. Oleh sebab itu, para rasul mengusulkan adanya keterlibatan di antara para murid yang lain atau orang Kristen yang lain untuk bersama-sama ikut di dalam melayani Tuhan di gereja mula-mula. Nah, usul itu disampaikan oleh para murid. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, untuk tugas pelayanan meja." Nah saudara, keterlibatan itu sangat penting bagi setiap organisasi. Karena organisasi adalah gabungan dari organisme-organisme. Sehingga di dalam organisasi satu orang saja yang bekerja tidak bisa. Dibutuhkan namanya kerjasama, dibutuhkan namanya peran yang aktif dari setiap anggotanya untuk mengerjakan bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Nah, di dalam gereja mula-mula ini, keterlibatan yang dilakukan oleh 7 orang diakon yang sudah dipilih itu akhirnya membuat perkembangan gereja semakin baik. Kalau kita perhatikan di ayat ke-7, karena masalah itu bisa diatasi dan ada keterlibatan dengan orang Kristen yang lainnya, yang terjadi adalah firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Bahkan para imam, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah saudara, kita rindu gereja kita, Simolangit juga sama, akan berkembang. Banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya keterlibatan. Nah manfaat keterlibatan yang pertama adalah keterlibatan itu membuat pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama. Bisa dikerjakan sekaligus, bisa dikerjakan dengan orang yang berbeda. Dengan demikian
pekerjaan itu pekerjaan yang dilakukan itu akan meminimalkan yang namanya ketidakpuasan. Kalau di sini karena tidak ada keterlibatan, maka yang terjadi ketidakpuasan. Yang satu dikerjakan, yang lain seolah-olah diabaikan. Oleh sebab itu, maka perlunya keterlibatan itu adalah mengurangi juga yang namanya ketidakpuasan dari seseorang. Nah, keterlibatan sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu terlibat di dalam pelayanan, supaya tidak ada orang-orang yang kemudian bersungut-sungut merasa tidak dilayani. Lalu yang kedua, keterlibatan itu membuat gereja itu akan mampu melibatkan jemaat di dalam pengabdian. Saudara, melayani itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian karena kita sudah dilayani oleh Tuhan. Tuhan Yesus melayani di kayu salib, melayani kepentingan kita, sampai kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Nah, wujud dari kasih kita kepada Tuhan, wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu kita juga melayani Tuhan. Nah, keterlibatan ini akan membuat gereja atau jemaat itu akan ikut terlibat di dalam melayani Tuhan, memberikan wadah kepada jemaat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan melalui pelayanan. Nah, sehingga tidak ada lagi orang yang berkata, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Semua harus terlibat di dalam pelayanan, karena pelayanan merupakan wujud dari ucapan syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau seorang Kristen tidak mau melayani Tuhan, berarti itu tanda tanya. 7 orang diakon yang sudah dipilih oleh para rasul, oleh jemaat, oleh gereja mula-mula untuk melayani meja, ketika mereka dipilih, mereka tidak menolak. Karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan syukur mereka atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka mau melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, keterlibatan itu membuat fokus kepada tujuan, bukan fokus kepada masalah. Nah, pada saat masalah itu muncul, maka fokusnya akan ke masalah tersebut. Tetapi ketika masalah itu bisa diatasi, ada keterlibatan, ada yang bisa menghandle bagian pelayanan meja, maka semua kembali seperti semula, fokus kepada tujuan. Karena pada saat itu semuanya sudah selesai, bisa diatasi oleh 7 diakon, maka fokusnya tujuan. Tujuannya apa? Firman Tuhan semakin tersebar dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk para imam yang menyerahkan diri dan percaya. Jadi ada 3 hal manfaat dari keterlibatan. Yang pertama, membuat pekerjaan itu sama-sama bisa diselesaikan. Yang kedua, melibatkan jemaat untuk memberi wadah kepada jemaat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, membuat fokusnya kepada tujuan, yaitu makin tersebar firman Tuhan. Kita rindu supaya Simolangit juga sama, ada keterlibatan untuk pelayanan, untuk pengembangan kerajaan Allah di Simolangit dan sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami dapat taati. Kami ingin terlibat untuk melakukan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami, terlibat dalam pelayanan di gereja, apapun bagian kami, untuk kami lakukan ya Tuhan. Karena ini adalah wujud dari pengabdian kami, wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan, setelah Tuhan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan menaikkan pujian kita, Ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya.
jamin, aku percaya, ya Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewatilah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Bapa di surga, kami saat ini bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan keselamatan, kelahiran baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, bukan oleh kekuatan kami, bukan oleh kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena anugerah Tuhan sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah kami. Dan saat ini kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami menaikkan doa kami bersyukur atas bangsa kami yang sudah Tuhan berkati, sehingga kami mendengar di berita bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang cukup baik di dalam menangani virus corona ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga ekonomi Indonesia tidak terpuruk, tetapi ekonomi Indonesia juga termasuk baik Tuhan di tingkat dunia. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk pemerintahan kami terus mendoakan pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan, mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik di tengah-tengah masalah pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk kebijakan new normal yang berlaku di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati keadaan Indonesia dengan keadaan new normal ini. Tuhan akan berikan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga dirinya untuk social distancing, supaya apa yang kami lakukan di dalam new normal dapat menekan pertumbuhan virus corona. Kami berdoa untuk tim medis dan juga para dokter yang menjadi garda depan untuk menangani virus corona. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan dengan berpeluh, kadang-kadang harus bekerja berat, bekerja keras untuk menangani virus corona. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Belum lagi mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, dengan anak istri mereka. Kiranya Tuhan akan memberkati pengorbanan mereka ya Tuhan yang besar itu. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia, supaya di bulan-bulan ke depan virus corona segera berakhir di Indonesia ini Tuhan. Dan kami saat ini berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia, meskipun saat ini edaran dari Menteri Agama sudah beredar mengenai ibadah di gereja, tetapi ada sebagian gereja yang kemungkinan susah untuk mengikuti syarat-syarat yang berlaku. Kami mohon Tuhan supaya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama melalui surat edaran itu ya Tuhan, itu dapat dipenuhi syarat-syaratnya oleh gereja-gereja ya Tuhan. Juga gereja Simolangit ini ya Tuhan, sepertinya akan sangat susah, sulit sekali Tuhan untuk dapat mengikuti syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bertahan di dalam online dulu sampai ada pengumuman dari pemerintah secara resmi bahwa virus corona sudah berakhir. Beri kami kesabaran ya Tuhan untuk bertahan di masa-masa pandemi ini untuk ibadah secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Simolangit. Kami berdoa supaya mereka diberkati Tuhan di tengah masalah corona ini ya Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong memberkati ekonomi mereka, pelihara mereka ya Tuhan, dan juga kesehatan mereka juga ya Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mengingat Bapak Robert, Bapak Lukasiono, Bapak Adi,
dan juga Ibu Mur, serta Bapak Sumarmo yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, menolong mereka dan menyamah sakit penyakit mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan saudara kami yang sakit, dan kami juga menyerahkan saudara kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Tuhan menolong mereka yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, berikan kesabaran kepada mereka supaya menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pelayanan Simolangit ke depan tanggal 20 nanti, Saudari Nisa akan bergabung dengan kami lagi. Tuhan kiranya akan menolong memberkati pelayanan Nisa supaya pelayanan yang dilakukan di Simolangit ini dapat berdampak ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati perkuliahannya, Tuhan memberkati kebutuhan kesehariannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yosua Masaro yang berada di Semarang yang saat ini melayani di PPCC. Tuhan terus memberkati pelayanannya, berkati perkuliahannya, KPPM-nya, supaya apa yang mereka lakukan ya Tuhan, yang dilakukan oleh Yosua Masaro dapat berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan jemaat, bukan hanya di Simolangit, tetapi di Pakal, di Babatan, dan juga di Pelosok Timur, pelayanan-pelayanan yang saat ini sedang vakum sudah beberapa bulan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan mereka, dan Tuhan akan memberkati mereka dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami minta, tetapi semuanya ini kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan saat ini kami mengakhiri ibadah doa Rabu kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.